Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Jangan lupa nonton video saya, videonya Ahmad, anak kos paling ganteng kata emak bapaknya sekeluarganya. Uhui. Di sini saya mau menceritakan dari beberapa 20 tahun lalu sampai sekarang itu udah 23 ya, 24. Selama saya di perantauan itu udah 20 tahun, tambah di sini ya udah 5 tahun lah di Jakarta. Oke brodai, saya ceritain awal-awal langkah saya tuh ketika saya kerja di mana ya, di Sumatera. Itu keadaannya saya pas kelas 1 SMK. Saya emang nggak sekolah lagi, saya kerja ya lumayan kok, jadi si buruh. Nah di situ kan saya kerja kan, lama kelamaan ini singkat aja. Kok nggak ada Ahmad, nggak sekolah. Ntar lagi mau PKL kata guru-guru saya kan. Dan teman-teman saya ngasih tahu kabar teman saya kan, cewek lah, bukan cewek saya, yang sering dekat sama saya lah, dekat kali orangnya baik. Ada cowok, Mas Ahmad kenapa nggak sekolah gitu kan. Tanyalah gua brodai, gua ada problem, pokoknya ada problem lah, gak bisa ceritain ini itu loh, karena lagi konflik apaan, kayak daerah sebelah aja, provinsi antara provinsi lain, provinsi ini ya, orang tua yang laki-laki sama perempuan. Jadi pas itu aku pulang, tentang problemnya, tentang konfliknya itu tentang ekonomi. Jadi ya mau gimana lagi, aku nggak bisa sekolah. Jadi pas itu lama kelamaan, daripada lama-lama karena ekonomi, aku jelasin aku kan ekonomi bro juga gitu bro. Dan saya di situ kan punya bapak tiri, orang tua saya nikah lagi. Nah situlah saya mutusin sekolah, saya cari kerja kan. Nah, waktu itu saya kerja lama-lama, saya seminggu masih di rumah kan, saya diusir kamu nggak sekolah, sini tidur makan tidur. Padahal saya tuh ya brodai di rumah kerja, bantuin orang tua jualan kan, malah dia ngomong kayak gitu, kamu tidur aja nonton. Nah gitu deh, pergi kamu dari sini kata bapak tiri saya. Ya saya sabar, saya pergi aja. Saya telepon teman saya yang akrab dulu waktu SD. Nah, apa, ayo lu di mana ya? Di luar kerja, lagi kerja nih. Yaudah telepon sama dia gitu kan brodai, telepon lah, dateng, ayo mau ngapain sini, gue ceritain. Temen gue nggak cari kerja dalam sebulan ini, harus dapat semakin hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan kan. Alhamdulillah sebulan brodai, dapat brodai. Itu gua dapat kerja pertama di kebun sawit. Nah kerjalah lama kelamaan, udah sebulan kan kerja, diterima resmi. Akhirnya gua kerja brodai sama temen gua kan.
Gue pengen inisiatif, gue targetin kerja, gue ngelamar tempat kerja gue, tempat ngampas gitu, ngampas bawa, bukan merampas ya, intinya bukan merampas, dikatakan itu bawa makanan pakai mobil ke grosir. Nah di situ brodai gua kerja selama mondar mandir, bawa gue makanan khas kayak 50 kota itu, Payakumbuh, Bukit Tinggi, ada keripik Sanjay, juga ada barang barang kayak seperti telur, makanan khas Bukit Tinggi, Payakumbuh kan, makanan khas orang Padang, ada juga makanan cemilan gitu, bukan makan nasi Padang ya. Nah dari situ pengen pengalaman belajar mobil gitu. Nah sama kerja, ayo diajak sama bos, orangnya orang Medan ya kan, itu bro day, orang Medan, kenapa nggak ngelanjutin sekolah, karena nggak ada biaya pak, nggak ada biaya. Itu kerja cari uang gitu bro day ya. Tengah panas, hujan, kadang hujan gerimis lebat, gua kerja sama orang teman ya, ada sebagian orang seneng merantau atau orang kerja makan sendiri, gak punya uang ya kan. Itu gua semangatin, lapangin dada, gua banyak sabar. Cobaan jadi super itu membanyak brodai. Ini brodai waktu itu pokoknya preman, yang malak lah, yang apalah kan, modus-modus gitu. Nah di situ gue brodai ya, gue sempat kerja itu targetin, harus kamu, kata bos saya gitu brodai ya, kamu harus bisa bawa mobil, harus berani. Saya nggak berani, karena saya di kerja pak bos, kan ini mobil bos, mobil perusahaan, apalagi banyak makanan, barang-barang makanan khas Bukit Tinggi, Payakumbuh, terus ada minuman, ngambil pula di Unilever kan, Mayora. Sampai kerja dapat pengalaman, bisa bawa mobil, dapat SIM. Nah dari itu ada lamaran kerja lah kan, tawarin sama teman, selama gue 5 tahun kerja di ngampas bawa mobil, bawa makanan. Nah ada tawaran lah kerja di bawa mobil sawit kan, terus kasih tahu sama temen saya, kalau mau datang aja ke rumah Mama Kapal, lo nggak pernah main-main ya. Main lah, tawarin pas deket rumah gua ya kan, itu gua bawa makanan brodai, main ke rumah kan, main-main gitu brodai. Kerja tuh tahun bulan gua pulang brodai, kerja itu gua gimana ya, udah dapat SIM lah, keluar dari kerjaan, terus guanya brodai pindah kerja di 15 tahun di sawit. Nah itu gaji gua lebih dari, kalau gaji sawit itu sawit sambil nyupir bawa pabrik sawit itu ya, udah isi mobil ada 8 ton kan, yang dump truck kadang 9 kan, kalau banyak besar 10. Nah disitu kerja apa aja ada, mau nanam jagung kek, mau nyawah kek, mau nanam padi ya, mau kerja ngupas jagung, mau nanam kacang goreng, kacang tanah, kacang hijau, ada nanam cabai. Kebunnya bos ini orang Medan semua bos, Jawa Medan, tapi kebunnya ada di Padang itu, di Sumatera, di Kabupaten Pasaman Barat ya kan, Pasaman Barat perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat, dengan Sumatera Utara brodai. Lumayan kebunnya luas brodai, 500 hektar brodai. Situ gua kerja apa aja, temen
saya gitu bro Day, kamu bisa bawa mobil nggak mas Ahmad? Bisa gitu kata bro Day ya. Itu bisa tes kan, alhamdulillah bisa bro Day. Lama-lama kerjaan kan diajak muat, diajak apa gitu kan, kerja bisa tes dapat mobil, bisa ke pabrik gitu kan sama anak bos itu. Ya udah, akhirnya kerja malam lembur muat sawit, nyupir iya ke pabrik ya kan, bawa mobil ke pabrik selama 15 tahun. Gaji udah bisa beli, alhamdulillah bisa beli motor. Sebelum itu ya motor legend saya bro Day, Honda Blade 125 gitu kan. Kerja dipindah, entah kenapa kerja itu alhamdulillah ya bisa beli motor Ninja 2,5 gitu. Kalau sekarang harganya udah murah, udah bisa 18-25 juta gitu udah dapat. Sana mahal bro Day, beli motor kayak beli mobil. Jalan selama itu 15 tahun dengan bawa mobil sawit kan, gaji kayak PNS tuh. Teman-teman yang lain tuh kayak apa ya, heran gitu. Lama-lamaan kerja umur udah ya lumayan merantau lah kan, ada niat pengen merantau tapi kerja juga di luar, cuci mobil gitu kan, sambil-sambilan sama gaji uang. Alhamdulillah bisa kerja, dapat kerja gitu kan. Di situ aku kerja, akhirnya ya udah kerja merantau, kumpulin duit, kumpulin dapat duit ya langsung ke Jakarta, ke Lampung dulu tapi tempat temen kerja seminggu juga, kumpulin duit. Nah, habis seminggu itu baru langsung ke Tangerang nggak tahu apa itu, pokoknya saya ada Pak Liku lah yang dulu aku kerja ngempas bawa makanan tuh, adik-adiknya kerja di Tangerang pabrik parfum. Kesana lah selama 2 bulan. Nah kok lama-lama 2 bulan terakhir, nah di apa ya, pindah gitu, ijazah aku hilang. Wah ini nggak nyaman ini, aku hilang cari-cari ijazah SD SMP itu ada, SMK saya kan udah bilang saya nggak tamat, ada problem konflik masalah ekonomi, hilang aja SMP SMK. Itu rencana kan khusus buat untuk beli paket gitu, hilang bro Day. Gimana nih bro Day, makanya itu ada KTP, jam kesmas, SKCK surat itu. Azan bro Day, gimana nih bro Day, waktunya azan, dengerin azan bro Day, gak enak juga. Nah gitu bro Day, saya kerja apalah ya kita ya bro Day ya, dengerin azan sambil cerita. Kerja merantau lah sampai kerja ke Tangerang tuh 2 bulan. Panggil orang tua saya kan, pon ada nih jasa saya hilang apa SD SMP. Ya udahlah nggak usah dipikirin, pokoknya saya tuh pengen kerja ketinggal. Alhamdulillah telepon orang tua saya datang ke Serang Banten, Cilegon ya kan? Serang Banten, datanglah kamu nanti di mobil Serang, naik mobil RMB langsung datang ke RMB. Oke saya bilang kan. Nah ya itulah RMB Serang Banten Tangerang kerja, ketemu sama orang tua saya kan, nangis. Alhamdulillah bro Day, udah ketemu, senang ya kan bro Day ya. Nyampe lah pekerjaan di Serang Banten, kerjanya ya kayak kerja kuliah gitu, bangunan selama setahun 2 tahun kan. Alhamdulillah bro Day, dapat duit kan, gaji lumayan 110.
sehari. Sebulan udah dapat 3 juta guys, 3 juta 30.000. Iya 3 juta 30, 3 juta 300 lah. Situ beli HP, belum beli HP dah, kumpulin HP cuma itu ya. HP udah dapat HP dari kerja di Sumatera gitu, di Padang, Kabupaten Pasaman Barat. Di Pasaman Barat itu dapat HP waktu itu Samsung aku harga 2.500.000 bray. Nah itu kerja di Serang, terus orangnya mandor ini baik, nyaman, bikin anak buah nyaman kan. Nah akhirnya situ udah kerja, sayanya ngumpulin duit, pengen kerja di Jakarta gitu apa aja lah. Nah, akhirnya saya mau dipondokin, mau ada motivasi solusi ya kan, mau mondok gak? Nah, udah kamu ngaji belajar mondok di Cilegon, di Sempurna Jaya itu Cilegon, di ininya Mumpung Keramat Watu, Pondok Keramat Watu kan. Pondokilah selama 6 bulan. Nah itu ada ustadznya yang nganterin saya, sering nyambangin saya gitu kan. Lama kelamaan saya nggak betah gitu kan, pindah lah. Udah bisa nulis Arab gundul, kan, masih lambat. Ya udah kan, pindah aja lah Mas Fauzi. Pindah lah ke Ponde. Ada 2 pilihan, mau di Jawa Timur di Kediri apa di Ponde gitu kan. Jakarta Timur aja lah, di Ponde Jakarta. Ya udah mondok, lemparin ke Depok dulu kan, daftar di Ponde, dibuang dulu. Malam itu juga langsung berangkat ke Sawangan di Depok. Depok tuh Jawa Barat, udah Bekasi apa gitu. Bekasi kesananya, Depok sini. Nah diantar lah kan. Semua saya pulang, saya tinggal sama saya, banyak anak santri dari mana-mana gitu. Semua santriwan, ada orang dari Sabang sampai Merauke, Aceh, Medan, Padang, Jawa, Sunda, Bogor, Bandung ada, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Manado, Papua ada. Bahkan ada orang luar negeri brodai. Ada tuh brodai Vietnam, Kamboja juga ada tuh brodai, orang Malaysia ada, Thailand, Amerika, atau semua penjuru dunia ada mondok di Ponde ini, pusatnya brodai. Itu brodai. Sampai sekarang nih brodai masih mondok, udah bilangin khatam lah Quran ya, kalau hadis masih banyak, dikit-dikit lah. Nanti nih gue brodai udah 2 tahun di pondok kan, udah dapat ilmu lah, dikit-dikit lah. Nah sini gue brodai nggak tahu kenapa saya nggak nyalain pengurus gitu, mohon maaf gitu kan. Saya mau kerja dari pondok ini pergi dengan baik-baik, daftar pondok baik-baik ya kan. Cuma masalah problem sepele, ada orang temen gitu ngucili saya, remehin saya gitu. Ini privasi pokoknya, nggak apa-apa, saya serahin, saya pasrahin sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mungkin ini ujian cobaan terus yang kamu beriin, saya akan terima ikhlas dengan kepahaman agama, cobaan di dunia maupun di akhirat. Mungkin saya ini dijadikan udah kodarnya dia orang miskin gitu, susah. Sama aja bro deh, orang susah orang kaya itu banyak cobaan. Orang kaya duit banyak, komplit, udah kayak sultan, kayak dipanggil su gitulah, miliarder kan, banyak disuzuni orang juga, diremeh orang, dimusuhi, karena orang mengejar dunia kaya daripada mengejar akhirnya, itu lebih banyak dunianya. Kenapa? Karena gak brodai mikirin dunia aja gitu bray, jadi nggak berteman jarang gitu kan, apalagi akhlaknya kurang baik gitu. Tamat SMA pernah mondok apalah gitu kan, ilmu ada
Orang kalau udah berilmu, udah kaya, punya pangkat tuh gelar lupa brodai gitu. Tuh brodai. Minimal buka lapangan kerja, kasihlah kerjaan gitu kan. Minimal kalau ada jangan susah gitu. Gitu brodai. Kalau Jakarta ini kejam, kayak ibu tiri nyiksa anaknya gitu. Sama juga bapak tiri. Jadi gitu brodai. Nah ini kan zamannya era Jokowi, udah mau hampir habis jabatannya Jokowi gitu. Jadi nanti kalau setelah ada penggantiannya Pak Jokowi, mudah-mudahan Pak Ganjar bisa jadi presiden lah. Baginya gini brodai, ini motivasi ya kan. Saya dihina, dicuekin, diusir sama teman siapa kek, saya terima, saya nggak bakal balas. Dan kalau saya salah ya saya salah, nggak apa-apa, saya terima, saya ikhlas, saya ridho dunia akhirat. Saya kayak pengen jadi orang baik, pengen jadi paham gitu. Saya nggak mau bikin masalah. Sini saya mau baik-baik, mencari masalah bro ya. Dengan emosi mau bertengkar ribut bersama orang masalah perkara itu nggak bakalan selesai, nggak ada ujungnya. Capek kita malah nanti pengen ribut. Saya itu nggak mau ribut bro deh. Gitu. Saya maunya kelar. Saya mau pengen bagian orang tua gimana. Tentu bahagia, pengen jadi orang sukses, termotivasi. Jadi bagi bapak-bapak menteri, anggota dewan, DPR, MPR, bapak-bapak presiden, sebagai calon cawapres, capres, mohon saya pedulikanlah generasi muda yang tidak menggunakan ijazah hasil SMA atau menggunakan ijazah paket, ataupun itu dia tidak punya ijazah, tidak sekolah, minimal punya SKCK, punya SIM, punya KTP. Janganlah dipersulit kerjaan gitu. Perusahaan-perusahaan yang lain itu jangan ada calo ketika diterima, ada anak Indonesia, generasi Indonesia, pokoknya orang yang kerja di PT-PT, terutama di Jakarta, Bekasi, Cikarang kan banyak pabrik tuh Pak Presiden. Jadi Bapak Presiden sekalian, pemimpin pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila lah gitu kan. Negara kita ini negara NKRI, negara hukum. Ini mah kalau orang kerja itu bikinlah peraturan undang-undang supaya bisa anak muda yang nganggur bisa kerja, diterima gitu, nggak usah pakai uang dalam. Udah terima uang dalam, udah sesuai persyaratan malah disogok lagi gitu. Itu Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Perhubungan, perusahaan, tolonglah ini. Nah saya ingatkan lagi, kalau bisa kerja jangan dipersulit, jangan merendahkan orang miskin, jangan merendahkan orang yang tidak sekolah, orang yang ijazah paket C, orang kaya atau orang miskin, sama aja. Di sini kita sama manusia, sama punya ilmu. Jadi saya mohon sebagai Bapak negara, tolong mudahkanlah, lancarkanlah dari apapun pekerjaan itu, maupun kerja di pabrik maupun di mana, karena anak-anak yang tamat SMA itu pengen kerja di pabrik Pak. Itu Pak, tolonglah jangan dipersulit, dipermudah. Saya pengen, apakah nggak pengen maju anak-anak sekarang, zaman sekarang ini loh Pak. Makin lama ini harus kita bersaing, harus bisa nerima lah. Yang penting bisa kerja, terima di gudang pun nggak apa-apa, jadi supir, mengker barang gitu. Saya ini pengen cari kerja gitu, cuman saya nggak punya ijazah paket C, ijazah pakai SMA ya, karena saya ada problem orang tua saya. Saya sendirinya, saya nggak mau ngerepotin orang tua saya gitu. Saya pengen itu, saya sendiri pengen ngikutin jejak orang tua saya gitu. Kayak saya di Jakarta nih pengen, mudah-mudahan dengan saya ngomong di video saya ini
Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya mohon di subscribe, tembusin ya. Udah 3 tahun ini, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tembusin lah 500.000 subscriber gitu. Saya mohon like-nya, komennya, YouTube-nya bebas. Sekalian mau request yang penonton saya mau request apa video, nanti saya bakal buat video sesuai request teman-teman semua yang nonton video saya. Komen saya mau disuruh bikin video apa lagi gitu kan. Mau video apa silahkan di komen video selanjutnya. Ya usah bimbang-bimbang, gak usah ragu-ragu. Gak apa-apa, mau komen hinaan, mau jelek saya terima, gak apa-apa kok. Di sini ya yang penting jangan melanggar peraturan-peraturan yang ada di undang-undang, pasal undang-undang pasal sekian-sekian. Karena ya bikin YouTube, bikin video itu ada aturan mainnya ya, sama kayak kita kerja ada aturan, tinggal di masyarakat, di lapangan itu ada aturan, maupun kerja di perusahaan itu ada aturan. Oke. Yang penting bapak-bapak negara, pemimpin negara, menteri-menteri, perdagangan, perhubungan, perindustrian, mohon terimalah orang yang tidak menggunakan ijazah atau ijazah paket C. Jangan dibeda-bedain, jangan ada sogoan, ada punglian. Kerja penting SKCK, KTP, punya identitas. Nggak ada ijazah, tolonglah yang tidak punya ijazah ini, tolonglah bapak-bapak perusahaan yang punya industri, terima aja. Yang penting dinilai akhlaknya baik. Nggak apa-apa training sebulan sampai 5 bulan, setahun, minimal nyaman lah anak buah sama bos perusahaan bisa juga nyaman. Penting akhlaknya baik, tingkah lakunya baik. Percuma punya ilmu tinggi-tinggi, mau ustadz, mau apa, pejabat, menteri. Nah, gitu Pak. Saya mohon ketegasannya, Pak Capres, Pak Cawapres, tolonglah terima ini. Jangan nyampe banyak pengangguran lagi, jangan ada pengangguran lagi di Indonesia maupun luar Indonesia. Itu tolong jangan dibully, jangan diusir. Sebagai manusia harusnya nerima. Coba kalau perusahaan-perusahaan mempermudah, tidak beri ancaman, tidak ada punglian, tidak ada sogoan, mungkin negara ini maju. Makanya supaya negara ini maju, tolonglah dipermudah apapun itu. Pekerjaan tolonglah diterima. Oke brodai, sampai di sini dulu video saya. Kalau ada kata-kata saya tolong maaf sebesar-besarnya. Saya minta maaf kalau sindiran, kata-kata yang sakit hati, tolong dimaafin. Tolong di komen apa aja, mau bikin video apa aja, nanti saya tunggu komentar bapak-bapak, teman-teman, fans saya, penonton YouTube saya. Tolong di komen video saya ini, di bawah komentar, di like, di subscribe sebanyak-banyaknya. Pokoknya setahun ini tembusin 500.000 subscriber ya. Saya tunggu menunggu like, subscribe-nya menembus 100.000 subscriber dalam setahun ini. Harus bisa tembus 2 tahun tembus 500 subscriber, supaya saya semangat bikin videonya bray. Itu lo brodai, tolong brodai, kalau nggak subscribe ya gimana bikin video gitu. Ini pengalaman saya, bukan saya bikin video untuk ini enggak, bukan untuk cari pembelaan, pengaduan, carper, sok munafik, penjilat, enggak. Ini fakta nyata, bukti selama saya kerja sama di dunia lapangan kerja tuh saya melihat sedih saya.
kadang saya nangis kan emosi. Kayak dari dulu sifatnya nggak mau ini, penting damai, nggak mau ribut. Emosi ya emosi, ada batasnya juga, cuman ya kembali lagi sama kita, ke diri kita gitu kan. Masa mau emosi, mau ribut, gelut, baku hantam, nggak ada ujungnya bro Dai. Saya bilang nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya dikit pun. Makanya selain sama Allah, banyak zikir, banyak doa, banyak sodako, tebarkan kebaikan. Kalau kita udah punya apa-apa tuh jangan, harus bersyukur, sering nolong orang. Mudah-mudahan dengan video ini, motivasi ini, bikin video apa gitu, di videoin kegiatan kita, kegiatan kerja kita yang nyata itu videoin. Mau bikin ngevlognya itu tentang nolong orang di jalan, sodako, jadi orang termotivasi gitu. Oke bro Dai, tolong di komen, di subscribe. Apapun komennya saya terima, mau hujatan, mau cacian saya terima, nggak apa-apa ya. Tolong di komen apa, boleh sekalian teman-teman semua yang nonton video, bapak-bapak, ibu-ibu, subscriber saya yang sering nonton video saya, tolong di komen, apapun saya terima videonya. Request lah mau video apa saya bikin, oke? Video apapun saya bikin. Saya cuma bisa bikin video motivasi orang, nasihati orang, janganlah emosi marah-marah. Jadi banyak orang terlantar itu, terimalah kerja, ditanyai, yang punya perusahaan, yang punya usaha ditanyai, jangan. Jadi kan kita yang susah kalau diterima kerja, punya anak buah, sopan santun, baik, tingkah lakunya baik, akhlaknya baik, agamanya yang baik gitu, jangan dibeda-bedain. Oke, sekian dulu video saya, penyampaian motivasi, ide-ide di sini dulu. Mungkin tunggu video selanjutnya, saya tunggu komentar video dari teman-teman semua, penonton semua. Saya akan bikin video apa lagi gitu, yang bagus, bikin video apa lagi, apa menurut teman-teman penonton semua, video yang bagus saya bikin. Oke, sekian dulu video penyampaian kali ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro Dai.